terkejut mendapati bahwa Sarika telah mengundurkan diri di rumah sakit. Dokter menjelaskan jika Sarika mengundurkan diri kemarin karena ada beberapa masalah keluarga. Romi pun terlihat marah dan dokter bertanya. Romi berkata jika Sarika sedang hamil anaknya. Romi berkata jika Sarika adalah menatan kekasih dan juga harapan terakhirnya. Sagun meminta Ruhi keluar dari mobil. Ruhi lalu duduk dan berkata jika kakinya sakit, dia meminta Sagun menggendongnya. Sagun menolak dan meminta Ruhi untuk berdiri. Ruhi berkata jika ibu Ishitanya tidak pernah menolak permintaannya. Pengantar barang datang dan menyuruh Sagun mengambil barang-barangnya. Sagun memintanya untuk membawakan barang ke apartemennya. Lelaki itu meminta tambahan biaya dan Sagun menolak. Dia berkata akan membawa sendiri barang-barangnya. Sagun lalu pulang sambil menggendong Ruhi dan membawa tas-tas belanjaannya. Sesampainya di rumah, Ruhi memanggil-manggil Ishita. Sagun berkata agar Ruhi mengucapkan terima kasih padanya. Ruhi malah berkata agar Sagun mencuci muka karena wajahnya terlihat kotor. Sagun berkata bahwa Ruhi telah menghinanya. Dia bertanya apakah Ishita yang mengajarkannya. Ruhi menjawab jika dirinya belajar hal baik dari ibu Ishita dan belajar hal buruk darinya Sagun. Sagun berdebat dengan Ruhi dan dengan marah berkata bahwa dirinya telah mengandungnya selama 9 bulan. Ruhi menjawab dan kemudian kau meninggalkanku selama 6 tahun. Ruhi menambahkan, tidak ada yang bisa mencintaiku lebih dari ibu Ishita, kau denganku hanya untuk tujuan egoismu. Sagun pun berkata Ruhi akan melihat bagaimana dia akan menendang Ishita keluar. Ruhi menjawab ini bukan rumahmu tapi rumah ibu Ishita, aku akan lihat bagaimana kau menendangnya keluar. Sagun geram dan mengangkat tangan untuk menamparkan Ruhi. Ishita memegang tangan Sagun dan menatapnya dengan marah. Ishita meminta Ruhi pergi ke kamar. Ruhi pun pergi. Ishita kemudian menghujat Sagun, dia menyuruh Sagun tutup mulut dan hanya mendengarkan kata-katanya saja. Ishita berkata pada Sagun, jika Raman dan keluarganya bisa menerima kehadiranmu di dalam rumah ini karena kata-kataku maka aku juga bisa membuatmu keluar dari rumah ini juga dengan kata-kataku. Sagun beranjak pergi. Ishita pun marah dan meneteskan air mata. Raman menunjukkan surat dari sekolah Aditya pada Ishita. Dia berkata bahwa Aditya terpilih dalam perkemahan sepak bola. Raman berkata akan memberitahu Aditya untuk bersiap-siap. Ishita teringat perkataan Sagun dan menangis. Dia tidak bisa membiarkan Sagun memperalat Aditya dan harus menghentikannya. Ishita tidak ingin Raman terluka. Suraj dan Ashok dalam perjalanan dan akan berbicara dengan manajer bank yang baru yakni Manisa Kochar. Mereka pun membawa wanita tersebut. Suraj berharap Ashok tidak melakukan kesalahan pada wanita tersebut. Raman meminta Mihir menemui gadis yang dijodohkan dengannya melalui situs pernikahan. Bala dan Pathak juga datang untuk meyakinkan Mihir. Sagun berbicara dengan Ishita, mereka saling mendebat. Ishita berkata akan merusak rencana Sagun, Sagun pun menantangnya. Ishita kemudian memberi Sagun uang sebagai ganti belanja Ruhi kemarin, dia berkata bahwa dirinya tidak akan mengambil uang dari tamu. Ishita menambahkan agar Sagun menyimpan uang tersebut untuk hari tuanya karena akan ada waktu di mana tidak seorang pun yang akan mendukungnya nanti. Ishita kemudian melangkah pergi. Sagun emosi dan membanting pintu. Gadis dari situs perjodohan dengan nama belakang sama yakni Kochar datang ke sebuah tempat untuk menemui Mihir dan dia berharap Mihir akan menerima perjodohan mereka. Ashok juga datang ke tempat yang sama untuk menemui manajer bank yang bernama belakang Kochar juga. Mihir juga kemudian mendatangi tempat tersebut. Kochar situs perjodohan tersenyum melihat Ashok dan berpikir akan menikah dengannya segera. Ashok sendiri berpikir bahwa Kochar ini sangat meyakinkan dan dia pun berbicara mengenai bisnisnya. Mihir duduk di meja lain dan menunggu. Dia lalu mendengar nama Kochar dan menemuinya padahal yang ditemui Mihir adalah Kochar sang manajer bank. Kochar menanyakan tentang pertemuan mereka. Mihir berpikir bahwa wanita di hadapannya terlihat lebih tua darinya. Mihir lalu berkata akan pergi untuk cuci muka. Mihika datang ke tempat tersebut bersama Vandu dan mereka melihat Ashok bersama seorang gadis.
Mihika pun menghampirinya dan bertanya apa yang dilakukannya. Ashok berkata bahwa dia menemui Nyonya Kochar, sang manajer bank. Mihika pun berkata pada Kochar bahwa Ashok adalah suaminya dan Mihika pun memarahi Ashok. Ashok membela diri dan mengatakan jika ini pertemuan bisnis. Kochar pun marah dan bergegas pergi. Mihika pun mengomel pada Ashok dan kemudian beranjak pergi. Ashok mengejarnya. Mihir sendiri akan mengirim pesan pada Raman. Lalu tanpa sengaja dia mendengar pembicaraan Ashok dan Mihika. Mihika berkata pada Ashok, aku akan mengatakan pada semua orang bahwa aku hamil. Mihir terkejut mendengarnya. Ashok kemudian meminta pada Mihika untuk tidak mengatakannya, dia pun mengajak Mihika pulang. Ashok lalu berjalan lebih dulu. Mihir mengucapkan selamat pada Mihika, Mihika pun menyuruh Mihir untuk move on darinya. Mihir pun menghujat dan memaki Mihika. Mihir berkata bahwa dirinya akan menemukan kebahagiaan tapi tidak dengan Mihika. Mihir kemudian beranjak pergi. Mihika menangis dan berkata bahwa dirinya hanya ingin Mihir bahagia. Raman meminta Nilu membawakan teh dan koran untuknya. Seorang lelaki dari perusahaan kartu kredit datang mencari Sagun. Raman menyuruh Nilu memanggil Sagun. Sagun lalu menemui lelaki tersebut dan meminta pembayaran tagihan. Pada akhirnya pun Raman yang membayar tagihan tersebut. Raman lalu bertanya pada Sagun bahwa dia sudah menerima uang bulanan tapi mengapa masih ada yang menagihnya. Sagun beralasan uangnya habis untuk berbelanja dengan Ruhi. Raman memintanya untuk tidak menjadikan Ruhi sebagai alasannya. Sagun marah karena Raman telah mengejeknya, dia pun pergi ke kamar. Raman mengikutinya dan meminta maaf, dia lalu berbicara dengan Sagun. Raman menyuruhnya menikah, dia juga memuji-muji Ishita di depan Sagun, dia berkata jika Ishita telah merubah dirinya.